Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sirajul Munir, lulusan dari Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam, angkatan lulus tahun 2023. Akan mencoba menjelaskan mata kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam. Yang mana di sini pertama menjelaskan tentang seluk-beluk fikih munakahah atau di dalam hukum positif di Indonesia disebut dengan hukum perkawinan, yang mana kalau seandainya di dalam hukum positif di Indonesia itu diatur pertama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga lebih lengkap dibahas atau diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam di dalam buku 1. Di sana dijelaskan tentang dasar-dasar perkawinan, dasar-dasar peminangan atau khitbah, rukun dan syarat pernikahan, dan juga rukun dan atau syarat calon mempelai, syarat wali nikah, hak dan kewajiban suami istri, hadonah atau hak pengasuhan anak, talak dan sebagainya. Itulah bagian-bagian dari hukum pernikahan yang diatur di dalam hukum positif di Indonesia. Begitupun tidak jauh beda di dalam fikih munakahah, hal tersebut juga dijelaskan dengan secara rinci. Yang kedua, di dalam program studi hukum keluarga Islam itu dijelaskan tentang hukum waris, dari mulai ahli warisnya itu siapa saja, dan juga bagian-bagian dari ahli waris itu juga seperti apa. Kalau di dalam fikih waris ada zawil furud yang mendapatkan bagian setengah, seperempat, seperdelapan, dan sebagainya. Yang ketiga dijelaskan juga di dalam program studi hukum keluarga Islam ini mengenai hukum wakaf. Jadi seluk-beluk tentang perwakafan dijelaskan juga di dalam program studi hukum keluarga Islam. Selain itu, tidak hanya menjelaskan atau kita membahas tentang fikih munakahahnya atau fikih yang ada di dalam kitab turos yang ada di dalam syariat agama Islam, tetapi juga kita bagaimana mengkolaborasikan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Seperti bagaimana tadi telah dijelaskan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, kitab undang-undang hukum perdata, kitab atau undang-undang nomor 1 tahun 74, atau juga kompilasi hukum Islam. Dan juga ada juga hukum acara peradilan agama. Oke, pada kesempatan kali ini sebagaimana tesis saya yang berjudul Penetapan Wali Nikah oleh Kantor Urusan Agama bagi anak perempuan hasil poligami siri, perspektif Makosid Syariah Yasir Auda, studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan fokus menjelaskan sedikit tentang permasalahan wali nikah atau pembahasan wali nikah. Wali nikah itu secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata al-wilayah atau wali, yaitu berarti menguasai atau memiliki wewenang terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, wali nikah itu adalah seorang laki-laki yang berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan. Kemudian kedudukannya, ulama sepakat wali nikah ini adalah sebagai rukun dan syarat dalam pernikahan bagi mempelai laki-laki ataupun perempuan yang masih kecil. Jadi di dalam pernikahan ini ulama sepakat bahwasanya wali nikah itu adalah sebagai rukun dan syarat yang mesti ada di dalam akad pernikahan.
Di dalam dasar hukumnya yaitu pertama di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Maka nikahkanlah bujang-bujang di antara kalian dan juga hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan yang sudah layak untuk dinikahkan. Maka di sini perintah Allah kepada kita semua, apabila kita memiliki putra atau putri yang sudah layak untuk dinikahkan, maka segeralah untuk dinikahkan. Oleh karenanya itu merupakan tugas seorang wali. Yang kedua berasal dari hadis Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa dalam riwayatnya Imam Ahmad yang berbunyi, la nikaha illa biwaliyin. Pernikahan tidak akan sempurna kecuali dengan adanya wali. Kemudian syarat-syaratnya sebagai wali nikah, apabila seseorang hendak menjadi wali nikah, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Yang pertama harus beragama Islam, yang kedua harus baligh, ketiga harus berakal, keempat harus merdeka, kelima laki-laki, keenam adil, ketujuh tanpa paksaan, dan kedelapan tidak dalam keadaan ihram. Jadi dalam hal ini menjadi wali nikah apabila tidak beragama Islam dan menikahkan putrinya menikahkan putrinya yang beragama Islam, itu maka tidak sah. Jadi ketika putrinya beragama Islam hendak dinikahkan oleh walinya, maka walinya harus beragama Islam. Yang kedua harus baligh. Jadi meskipun nanti di dalam urutan wali nikah itu ada adik kandung, apabila adik kandungnya belum baligh maka belum sah menjadi wali nikah. Yang ketiga berakal. Sebagai wali nikah tidak boleh kurang akalnya seperti gila, maka tidak boleh menjadi wali nikah. Kemudian harus merdeka, tidak boleh seorang hamba sahaya, harus laki-laki, jadi perempuan tidak sah menjadi wali nikah. Harus adil, tanpa paksaan, apabila dipaksa menjadi wali nikah itu pun menjadi tidak sah. Dan juga tidak dalam keadaan ihram. Seorang walinya itu tidak boleh dalam keadaan ihram dalam melaksanakan umroh ataupun haji. Selanjutnya yaitu macam-macam wali nikah. Yang pertama adalah wali nasab. Wali nasab ini ada 10. Yang pertama yaitu ayah kandung. Yang kedua adalah kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki. Yang ketiga adalah saudara laki-laki kandung. Yang keempat adalah saudara laki-laki seayah. Yang kelima adalah keponakan laki-laki kandung, keenam keponakan laki-laki seayah, ketujuh paman kandung, kedelapan paman seayah, kesembilan saudara sepupu laki-laki kandung, dan yang kesepuluh saudara sepupu laki-laki seayah. Apabila ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh wali nasab, maka beralihlah hak dan kewajiban wali nikah kepada wali hakim. Pada saat apa ketika wali hakim ini berhak menjadi wali nikah? Yang pertama ketika ada pertentangan di antara para wali itu. Jadi ketika ada perselisihan di antara para wali tadi, ya, maka wali hakimlah yang berhak untuk menjadi wali nikah. Dan yang kedua, apabila wali nasab tidak ada, itu. Jadi ke-10-nya tadi itu wali nasab itu tidak ada, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya, gitu. Jadi tidak memungkinkan ke-10 wali nasab tadi untuk dihadirkan. Contohnya berada di tempat tinggal yang jauh, ya. Gitu. Di tempat tinggal yang jauh di luar negeri tidak mungkin untuk mendatangkannya, maka yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah wali hakim. Atau wali nasab yang tadi enggan untuk menikahkannya, padahal di dalam syarat rukun calon mempelai itu sudah memenuhi syarat menjadi calon mempelai, tetapi walinya enggan atau disebut dengan wali adol, enggan untuk menikahkan putrinya. Oleh karena itu wali hakimlah yang berhak untuk menjadi wali nikah, seperti itu. Dan juga di dalam permasalahan wali nikah ini bisa diwakilkan atau istilahnya taukil di dalam wali nikah. Apa itu taukil wali nikah?
adalah penyerahan urusan menikahkan seseorang kepada orang lain sebagai wakilnya untuk melaksanakan urusan tersebut. Kemudian wakil menempati posisi yang mewakilkan dalam hak dan kewajiban. Rukunnya di dalam taukil ini yang pertama harus ada muwakil. Jadi orang yang mewakilkan. Jadi contohnya seorang wali atau seorang ayah ingin menikahkan putrinya, tetapi dalam keadaan tertentu dia tidak bisa langsung sebagai wali nikah, maka dialah orang yang mewakilkan untuk menikahkan putrinya. Yang kedua ada wakil, yaitu orang yang menerima hak dan melaksanakan kewajiban sesuatu yang telah dilimpahkan muwakil kepadanya. Dalam hal ini berarti seorang wakil bisa melaksanakan tugas sebagai wali nikah yang telah diwakilkan oleh muwakil kepadanya. Yang ketiga adalah muwakil fih, sesuatu yang diwakilkan dalam hal ini sebagai wali nikah. Dan keempat, harus ada sigot atau lafal dalam mewakilkan. Jadi ketika mau diwakilkan, maka dari muwakil harus ada lafal atau sigot untuk mewakilkan kepada wakil. Nah, ini dia penyebab bagaimana apa saja saat ketika seseorang bisa mewakilkan sebagai wali nikah kepada wakil. Yang pertama adalah ketika beliau itu sibuk atau berhalangan. Ketika seorang ayah sibuk atau berhalangan pada saat akad nikah, maka dia berhak atau bisa untuk mewakilkan kepada yang lainnya. Atau yang kedua, berada di tempat yang jauh. Gitu. Jadi tadi itu di luar negeri sehingga dia tidak bisa untuk langsung datang hadir untuk menikahkan putrinya, maka dia bisa langsung mewakilkan kepada yang lain. Yang ketiga, tidak mengetahui prosedur atau tata caranya. Jadi ada sebetulnya wali nikahnya atau ayahnya itu ada di dalam tempat akad nikah, tetapi bapaknya tersebut tidak mengerti atau kurang mengerti bagaimana tata cara menjadi seorang wali nikah, maka dia berhak bisa untuk mewakilkan kepada yang lainnya. Ataupun yang keempat, uzur syar'i seperti sakit. Ada ayahnya di situ atau dia sedang di rumah sakit, tetapi dia berhalangan atau dia tidak bisa langsung ijab kabul dengan pengantin putra, gitu ya. Jadi tidak bisa langsung karena dia sedang sakit. Oleh karenanya keempat tersebut bisa mewakilkan kepada orang lain sebagai wali nikah. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan di dalam program studi hukum keluarga Islam ini menjadikan masyarakat kita sebagai usroh thayyibah, karena sebuah negara ini ingin menjadi baldatun thayyibah itu harus berasal dari usroh thayyibah, yang mana berasal dari syakhsiyah thayyibah. Itu saja, terima kasih. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.